Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur. Itu tadi adalah penggalan lirik dari lagu Rauyan Pulau Kelapa, yang merupakan bentuk rasa syukur dari anugerah yang dimiliki negara kita ini. Berkat letak geografis negara kita yang berada di garis khatulistiwa dan banyaknya gunung aktif, Indonesia memiliki tanah yang subur dan banyak ditumbuhi pepohonan yang beragam. Salah satunya adalah pohon kelapa. Pohon yang air dari buahnya dapat kita nikmati ini, selain daging buahnya yang tua bisa kita manfaatkan sebagai santan, bagian-bagian lain dari kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bahkan diantaranya merupakan produk ekspor yang berkualitas internasional. Misalnya serabut kelapa dapat dijadikan kokopit, daging buahnya dapat dijadikan minyak kelapa, dan tempurungnya dapat diolah menjadi briket. Briket dari arang batok kelapa memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak bahan makanan. Karena briket arang batok kelapa mempunyai kalori yang cukup besar, sehingga lebih tahan lama daripada arang kayu biasa. Selain itu, penggunaan briket arang batok kelapa dapat mengurangi deforestasi karena dapat mengurangi penggunaan kayu dalam bahan baku arang. Sedangkan di pasar internasional, briket arang batok kelapa Indonesia begitu diminati karena dinilai memiliki kualitas terbaik. Importir briket arang batok kelapa meliputi negara-negara Eropa, negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Emirat Arab, juga diminati oleh Jepang dan Korea Selatan. Di Eropa, briket arang batok kelapa biasanya dipakai dalam pesta barbeque. Sedangkan di Timur Tengah, briket arang batok kelapa dipakai dalam penggunaan hookah. Namun dalam proses pembuatan arang batok kelapa sebagai bahan baku briket menimbulkan permasalahan yang berimbas pada lingkungan. Dalam proses pembuatannya, arang batok kelapa dibakar di dalam tungku dan dibiarkan hingga batok kelapa yang ada di dalam tungku semua terbakar. Dan dalam proses pembakaran tersebut menghasilkan polusi berupa asap yang pekat. Asap tersebut dapat menyebar di pemukiman sekitar tempat produksi arang batok kelapa, sehingga sangat berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, asap yang dihasilkan dalam proses pembuatan arang batok kelapa berpotensi menambah gas rumah kaca, yang mana upaya pengurangan emisi karbon yang digalakkan pemerintah tentu akan terhambat jika potensi yang dimiliki produk turunan kelapa ini tetap dijalankan. Sehingga perlu upaya dalam mengurangi emisi dalam proses pembakaran arang batok kelapa agar UMKM dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi karbon. Maka dari itu, kami tim Nusantara II dari Universitas Nusantara PGRI Kediri menawarkan sebuah solusi untuk meminimalisir asap pembakaran arang batok kelapa. Sebuah prototipe yang kami beri nama Smart Smoke Catcher atau penangkap asap pintar. Prototipe ini dapat meminimalisir asap dengan metode elektrostatik presipitator. Dengan metode ini, prototipe dapat menangkap debu dari asap pembakaran dengan menjebak partikel halus menggunakan tegangan tinggi. Selain itu, prototipe kami mengusung konsep IoT atau Internet of Things, sehingga monitoring asap yang diendapkan oleh prototipe kami dapat dipantau langsung menggunakan smartphone pengguna. Di dalam prototipe kami terdapat dua bagian, yaitu ada bagian casing dan bagian plasma chamber. Pada bagian casing berfungsi untuk menempatkan komponen-komponen yang digunakan dalam sistem prototipe kami. Di bagian ini terdapat komponen-komponen seperti ESP32 versi 4 sebagai microcontrol sekaligus IoT-nya, ada LCD 16x2 yang menampilkan status kerja plasma chamber dan keluaran asap yang dideteksi dari sensor. Lalu, terdapat motor DC penggetar yang dikendalikan oleh ESP32 melalui motor driver. Terdapat sensor MQ135 untuk mendeteksi asap yang keluar dari plasma chamber. Lalu, terdapat lampu ambien yang akan menyala biru jika penghasil tegangan tinggi menyala dan akan menyala merah jika penghasil tegangan tinggi mati. Sekaligus, terdapat kipas yang berfungsi untuk mengeluarkan gas dari plasma chamber. Lalu di bagian kiri ini terdapat rangkaian penghasil tegangan tinggi sebesar kurang lebih 20.000 volt DC yang dihasilkan oleh trafo flyback. Karena trafo dapat bekerja hanya menggunakan tegangan AC, di sini terdapat rangkaian osilator agar dapat mengubah dari DC ke AC. Juga terdapat voltmeter yang menunjukkan besaran inputan yang akan dilipat gandakan oleh trafo flyback. Namun osilator ini dikendalikan oleh relay yang dihubungkan ke ESP32. Sehingga dapat dinyalakan atau dimatikan melalui IoT. Pada plasma chamber berupa kotak akrilik yang di dalamnya terdapat plat-plat yang berfungsi sebagai elektroda. 3 elektroda yang berada di paling kanan, tengah, dan yang paling kiri adalah elektroda positif.
sedangkan dua yang tengah ini adalah elektroda negatif. Di bagian saluran masuk terdapat saringan logam yang juga merupakan elektroda negatif. Cara kerja dari alat kami adalah saat alat ini dinyalakan akan terdapat suara mendesis yang menunjukkan terdapat plasma yang terbentuk antar elektroda. Asap yang masuk dari pipa sebelah kiri ini akan melewati saringan logam dan dua plat tengah yang merupakan elektroda negatif. Abu yang melewati elektroda negatif akan terionisasi dan menjadi abu yang bermuatan negatif. Abu-abu yang bermuatan negatif akan ditarik dan menempel pada plat elektroda positif. Sehingga gas buang yang keluar dari plasma chamber merupakan gas buang yang minim dari debu yang menyebabkan polusi udara. Debu yang telah menempel pada elektroda positif secara periodik akan digetarkan oleh motor penggetar yang akan menjatuhkan debu ke penampung bawah, sehingga debu gas buang tidak menjadi polusi udara, melainkan menjadi bentuk padat yang relatif lebih mudah dalam pengelolaan limbahnya. Kami harap kehadiran inovasi ini bermanfaat dalam pengendalian polusi dan dapat mendorong UMKM yang menggarap sektor pengolahan briket arang batok kelapa untuk terus serta dalam upaya pengurangan emisi karbon. Sehingga pemanasan global, mencarinya es di kutub, dan rusaknya ekosistem akibat dari terlepasnya gas rumah kaca yang berlebihan ke atmosfer dapat kita hindari demi keberlangsungan hidup di bumi yang kita cintai ini. Jalan-jalan ke kota Kediri. Jangan lupa mampir ke Taman Berantas. Cukup sekian video penjelasan dari kami. Dukung kami di event Baronas.